Selamat sore, perkenalkan nama saya Indilika Fiska Tiffany dari kelas 5D Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi sektor publik, yaitu tentang akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah. Yang pertama ada reformasi akuntansi pemerintahan, di mana tahun 2003 menggunakan akuntansi tradisional yang berbasis dengan kas dan single entry. Kemudian tahun 2003 sampai 2004 menggunakan UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara. Tahun 2005 sampai dengan sekarang menggunakan akuntansi modern berbasis akrual dan double entry sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010 PSAP. Standar akuntansi pemerintahan yaitu diatur dalam PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. SAP sendiri itu adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Dalam PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan terdapat 3 lampiran, yaitu yang pertama ada lampiran tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, yang kedua ada lampiran tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual, dan yang terakhir ada lampiran ketiga tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintahan lampiran yang pertama, yang akuntansi pemerintahan berbasis akrual berisi tentang yang pertama kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Yang kedua ada PSAP 01 penyajian laporan keuangan. Yang ketiga ada PSAP 02 laporan realisasi anggaran berbasis kas. Yang keempat ada PSAP 03 laporan arus kas. Yang kelima PSAP 04 catatan atas laporan keuangan. Yang keenam ada PSAP 05 akuntansi persediaan. Yang ketujuh ada PSAP 06 akuntansi investasi. Yang kedelapan ada PSAP 07 akuntansi aset tetap. Yang kesembilan PSAP 08 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Yang kesepuluh PSAP 09 akuntansi kewajiban. Yang 11 ada PSAP 10 koreksi kesalahan. Yang ke-12 PSAP 11 laporan keuangan konsolidasian. Yang ke-13 ada PSAP 12 laporan operasional. Standar akuntansi pemerintahan atau SAP dikembangkan Standar akuntansi pemerintahan atau SAP dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP. SAP merupakan acuan bagi KSAP menyusun laporan keuangan, pemeriksa dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Pengertian akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan sendiri adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintahan guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan, menurut Halim 2007. Sistem akuntansi pemerintahan merupakan serangkaian prosedur, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintahan daerah. Apa sih peranan laporan keuangan daerah? Yang pertama, menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Yang kedua, membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Ada juga peran akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan generasi. Adapun tujuan laporan keuangan akuntansi pemerintahan,
Yang pertama ada menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang kelima, ada menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Yang keenam, ada menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagaimana akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Siapa pengguna dan kebutuhan informasi? Yang pertama ada masyarakat, yang kedua ada wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Yang ketiga ada pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Yang keempat ada pemerintah. Adapun entitas akuntansi dan pelaporan. Unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yaitu yang pertama pemerintah pusat, yang kedua pemerintah daerah, yang ketiga masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintahan pusat, yang keempat ada satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah, atau juga organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud diwajib menyajikan laporan keuangan. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan, yang pertama ada relevan. Yang dimaksud relevan adalah manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap. Andal yaitu jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yaitu basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi, mengungguli bentuk formal yaitu substance over form, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, prinsip penyajian wajar. Jenis dan bentuk laporan keuangan yaitu ada laporan realisasi anggaran atau biasa disingkat LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas atau LPE, neraca, laporan arus kas atau LAK, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Keterkaitan antar laporan keuangan. Laporan operasional berkaitan dengan laporan perubahan ekuitas dan neraca, sedangkan laporan laba rugi berkaitan dengan laporan perubahan SAL. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.